Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan laporan percobaan pertumbuhan kacang hijau terhadap pengaruh intensitas cahaya. Nah, sebelum dimulai, saya akan mempresentasikan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Runati Alnisa dari kelas 10 MIPA 2 SMA N 8 Bandung. Tujuan percobaan kali ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terkena matahari langsung dan tidak terkena sinar matahari atau di tempat yang gelap. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dalam percobaan ini ada dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol, yaitu kemungkinan bahwa intensitas cahaya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Sedangkan hipotesis kerjanya yaitu kemungkinan pengaruh cahaya pada pertumbuhan kacang hijau akan menimbulkan perbedaan tinggi dan warna daun yang berbeda dengan tempat gelap. Kedua hipotesis ini akan dibuktikan dengan percobaan berikut. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu adalah air. Yang kedua ada wadah plastik, karena kita mengujinya dengan dua tempat yang berbeda, maka kita membutuhkan dua wadah plastik, dua kapas, dan kacang hijau secukupnya. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu, rendam kacang hijau kurang lebih 3 jam untuk mengetahui kacang mana yang layak dijadikan untuk percobaan. Setelah itu, masukkan kapas ke dalam wadah, lalu tuangkan air secukupnya sampai kapas menjadi basah. Tapi jangan sampai terlalu basah juga ya. Setelah kacang direndam, ambil biji yang akan dilakukan eksperimen dan simpan di atas kapas dengan jarak tidak terlalu berdekatan. Hal tersebut bertujuan agar kita mudah untuk mengidentifikasi perbedaannya. Lalu simpan di tempat yang terkena cahaya dan di tempat yang gelap. Lalu diamkan hingga beberapa hari, dan jika kapas kering, maka segeralah basahi kapas tersebut ya, jangan sampai kering. Jadi ini hasil pengamatan di tempat gelap. Pengamatan ini saya lakukan selama 7 hari. Bisa kita lihat di hari pertama tidak ada perbedaan apapun. Di hari kedua sudah mulai tumbuh akar dan tunas walaupun tidak semua bijinya tumbuh. Di hari ketiga pertumbuhan tunas dan akar sudah mulai tumbuh di setiap biji. Di hari keempat sudah mulai terlihat cikal bakal tumbuhnya daun. Hari kelima sudah ada pertumbuhan tinggi dan daun terlihat dengan jelas. Di hari keenam pertumbuhan pun masih tetap, dan sampai di hari ketujuh sudah mulai terlihat lebih tinggi. Nah, ini untuk hasil pengamatan di tempat terangnya. Di hari pertama sama saja, tidak ada perubahan apapun. Di hari kedua sudah mulai muncul akar walaupun hanya dalam satu biji saja. Di hari ketiga pertumbuhan akar dan tunas sudah mulai menyebar di setiap biji. Hari keempat sudah mulai terlihat daun. Hari kelima sudah mulai pertumbuhan tinggi dan daun terlihat semakin jelas. Hari ke-6 dan hari ke-7 pun sudah mulai terlihat jelas pertumbuhan tingginya dan daunnya. Berdasarkan foto lampiran tersebut, bisa kita lihat bahwa pertumbuhan kacang hijau lebih cepat di tempat gelap dibandingkan di tempat terang. Dan tingginya pun lebih tinggi di tempat gelap dibandingkan di tempat terang. Seperti dalam data tabel pengamatan ini. Dan begitu juga perubahan fisiknya.
lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Di setiap eksperimen tadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Pertumbuhan di tempat gelap memberikan reaksi pada kacang hijau yang salah satunya tumbuh lebih cepat dan tinggi dibandingkan yang terkena sinar matahari. Hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh hormon auksin, yang dimana fungsinya itu merangsang perpanjangan sel pada tunas muda yang sedang berkembang. Hormon auksin terdapat pada meristem pucuk atau kleoptil, seperti ujung batang, ujung daun, ujung akar, dan lain-lain. Dan hormon auksin juga sangat peka terhadap cahaya loh. Oleh karena itu, jika hormon auksin terkena matahari, maka hormon auksin akan rusak dan terurai. Akan tetapi kekurangannya seperti kondisi tekstur batang yang sangat lemah, kurus, daun tidak berkembang, dan cenderung berwarna hijau pucat yang terlihat layu. Hal ini dikarenakan tidak adanya cahaya, sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin, yaitu pemanjangan sel tumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan kacang hijau yang terkena sinar matahari. Kelebihannya itu, pertumbuhan yang terkena sinar matahari memiliki tekstur batang yang kuat, daun terlihat subur berwarna hijau, dan memiliki cukup klorofil, seperti yang digambar sebelumnya. Akan tetapi, kekurangannya itu, tanaman tumbuh lebih pendek dibandingkan di tempat gelap. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hal tersebut disebabkan oleh hormon auksin, yang dimana bila terkena sinar matahari, hormon auksin akan rusak dan terurai yang mengakibatkan tumbuh lebih lama. Yang ketiga, kita bahas tentang variabel penelitiannya. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, yaitu pengaruh intensitas cahaya. Yang kedua, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, yaitu pertumbuhan kacang hijau. Dan yang ketiga, variabel terkontrol, yaitu yang pertama gelas plastik yang digunakan untuk percobaan. Tempat gerang maupun gelap harus sama ya. Takaran air yang dimasukkan pun harus sama, jumlah kapas yang diberikan, dan kualitas biji kacang hijau pun harus sama. Berdasarkan laporan data tadi, bisa kita simpulkan bahwa hipotesis nol itu ditolak, yang mana bahwa hipotesis nol mengatakan bahwa intensitas cahaya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Oleh karena itu, telah dibuktikan oleh percobaan tadi, yang mana pertumbuhan kacang hijau bisa dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Oleh karena itu, hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima karena sesuai dengan hasil percobaan tersebut. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.